Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran IPA. Nah, sebelum kita mulai pelajaran IPA, mari kita pimpin berdoa dulu. Siapa jadwal untuk memimpin doa hari ini? Satria. Oke, silakan nanti ke depan untuk memimpin doa. Ya, silakan. Before we start the lesson, let's pray together. 1, 2, 3. Baik ya, sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz mau absen dulu ya. Abid, kemudian Adit ya, Sidik. Ya. Oke, alhamdulillah ya. Dari 30 siswa ada 2 siswa yang tidak berangkat dan 28 hadir ya. Oke, baik, pada kesempatan hari ini Ustadz akan membagi menjadi beberapa kelompok ya. Sudah dapat kelompoknya masing-masing ya? Yang kelompok ada 3 sampai 4 anggota ya. Totalnya ada 7 kelompok. Oke gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi penyebab pemanasan global gitu ya. Nah, dari materi ini nanti kita akan diskusi ya tentang materi penyebab pemanasan global ya. Oke, mungkin sedikit persepsi dari tadi ya. Perlu kita tahu yang namanya gas rumah kaca itu pada dasarnya baik bagi bumi. Karena apa tujuannya? Bisa menjaga kestabilan suhu bumi gitu ya. Jadi bumi antara siang dan malam suhunya relatif stabil, jaraknya suhunya tidak begitu jauh. Nah, namun pada kenyataannya suhu bumi itu terus mengalami peningkatan dari masa ke masa dan ada semacam perubahan kenampakan bumi seiring berganti waktu gitu ya. Nah, mengapa hal itu terjadi dan fenomena apa ini? Nah, tahu tidak? Maka dari itu kita akan membahas tentang materi ini. Tujuannya ada 3. Yang pertama, mendefinisikan pemanasan global. Jadi pemanasan global itu apa? Yang kedua, mengidentifikasi penyebab terjadinya pemanasan global. Jadi faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pemanasan global itu ya. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Jadi apakah ada perbedaan antara pemanasan global itu penyebabnya apa, sama penipisan ozon atau lubang ozon itu penyebabnya apa, itu ya. Nah, maka dari itu kita akan berkelompok. Nah, untuk yang kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, saya berikan lembar kegiatannya. Identitas, nama dan anggota kelompoknya juga ya, termasuk juga kelompok berapa di situ. Nah, kemudian di sini ada video. You'll see how human beings have changed our planet over the years. The time difference between these incredible images range from 5 to 100 years. 1. Pedersen Glacier, Alaska. These photos date from summer 1917 and summer 2005. Pedersen Glacier is an outlet glacier located in Kenya Foyds National Park near Seward. The photo taken in 1917 shows that it was an ordinary massive glacier once, but it has dramatically changed due to the changing climate over 88 years. No icebergs are visible anymore. 2. Aral Sea, Central Asia. These two photos date from August 2000 and August 2014.
The disappearance of seas, rivers, and lakes is one of the brightest examples of environmental disasters caused by human beings. For example, the Aral Sea in Kazakhstan almost disappeared by 2014 due to the extensive irrigation of cotton fields. 3. Lake Oroville, California. These photos date from July 2010 and August 2016. Lake Oroville was hit hard by the lack of water while California was suffering from a severe drought. It's hard to believe we're looking at the same place. 4. Carroll Glacier, Alaska. The photos date from August 1906 and September 2003. On the first photo, the long glacier extends up to 15 miles from the border of Alaska, with Canada to Queens Inlet in the Pacific Ocean. The photo taken at the same place almost 100 years later shows that the Carroll Glacier still exists, but it has serious problems. The ice cap is melted and has been covered with natural debris. 5. Powell Lake, Arizona and Utah, March 1999 and May 2014. Powell Lake is an artificial reservoir located on the Colorado River. It's easy to notice that its water level has reduced over 15 years. At the beginning of 1999, the water level was high and the water was clear. Later, the region suffered fenomena yang terjadi ya dari masa ke masa atau mungkin ada perubahan gitu ya. Oke, baik. Bisa langsung diisi untuk lembaga kegiatannya sesuai apa yang ada di dalam lembaga kegiatan. Langsung didiskusikan setiap kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas. Kita bisa mengetahui bahwasanya pemanasan global memiliki dampak yang buruk bagi bumi ini. Contohnya, melelehnya es di Alaska, 2. Sungai di California mengalami kekeringan yang panjang. Problem statement. Soal yang pertama, apa dampak pemanasan global yang terjadi di lingkungan sekitar kita? Yang kedua, apa saja gas-gas yang menyebabkan pemanasan global? Dan soal yang terakhir, cara mencegah pemanasan global mulai dari hal-hal yang kecil di lingkungan sekitar kita. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Satria. Oke, bisa dilanjutkan. Poin-poin penting terkait penyebab pemanasan global. Sumber informasi ini dari buku paket informasi yang diperoleh. Ketiganya ada John 2 dan Vers selama 150 tahun terakhir. Masalah ilmu berhasil dengan sebuah penelitian rendah berkaitan erat dengan meningkatnya suhu global. Yang kedua, gas-gas penyebab pemanasan global nyata. A. Karbon dioksida dan CO2. B. Terpetana atau CO4. C. Hidroksida atau N2O. D. Ozon atau O3. E.
Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Fajar. Oke, bisa dibaca. Penyebab pemanasan global apa aja dan gasnya apa aja? Dibaca langsung. Penyebab pemanasan global yaitu asap pabrik. Molekul asap pabrik adalah CO2 dan CO. Lalu penyebab pemanasan global yaitu asap kendaraan. Molekulnya adalah CO2 dan CO. Lalu pemanasan selanjutnya adalah peternakan. Molekulnya adalah CH4, CO2 dan N2O. Lalu perusahaan ikan dan CO2. Lalu mari pendingin dan AC yaitu CF. Lalu akan disampaikan oleh Neymar. Oke, selanjutnya memang bisa dibaca terkait dengan perbedaan pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Terjadi pada lapisan atmosfer. Pemanasan global kebanyakan terjadi di troposfer. Penipisan lapisan ozon, stratosfer. Molekul yang terlibat H2O, H2O, CO2, dan CH4 dan N2O. Penipisan lapisan ozonnya adalah CFC. Penyebab utama lepasnya gas CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil dan lain-lain. Penipisan lapisan ozon lepasnya zat CFC yang digunakan dalam menemani pendingin. Dampak utama yang ditimbulkan pemanasan global, perubahan iklim, kenaikan muka air laut, penipisan lapisan ozon, kanker kulit. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Setia. Oke, terakhir bisa disampaikan Setia. Kemudian ditutup. Kesimpulan kegiatan belajar hari ini. Pemanasan 1. Pemanasan global merupakan tingginya suhu rata-rata atmosfer bumi. 2. Pemanasan global disebabkan oleh efek rumah kaca. 3. Pemanasan global berbeda dengan penipisan lapisan ozon karena lapisan ozon disebabkan oleh CFC. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini bisa sedikit review atau mungkin kita bahas sedikit ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, penyebab pemanasan global kalau kita lihat yang pertama ini ada emisi karbon dioksida dan disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Ya, di sini ada asap pabrik. Kemudian ada emisi karbon dioksida dari transportasi, ada dari peternakan, yaitu gasnya adalah metanol atau simbolnya adalah CH4. Kemudian yang keempat ada yang namanya deforestasi, ya, pembakaran hutan menghasilkan gas, ya, yang berbahaya. Salah satunya adalah karbon dioksida dan monoksida. Kemudian yang kelima ini ada CFC atau fluorofluorokarbon. Tapi dilihat ini ada sedikit perbedaan dampaknya. Keempat tadi itu dampaknya terhadap pemanasan global. Pemanasan global nanti berdampak apa? Perubahan iklim, kemudian naiknya permukaan air laut, suhu bumi semakin naik gitu ya. Sedangkan CFC ini penyebab terkait dengan lubang ozon. Lubang ozon itu nanti dampaknya ada sinar UV yang masuk ke bumi. Kalau seandainya ada sinar UV yang masuk ke bumi, nanti menyebabkan masalah kulit. Kita bisa menyimpulkan pengertian pemanasan global tadi apa? Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, atmosfer bumi, ya, dan dikenal dengan efek rumah kaca, gitu ya. Penyebabnya efek rumah kaca untuk pemanasan global. Yang kedua, penyebab pemanasan global banyak ya. Ada emisi CO2, emisi metana, penebangan pohon atau hutan, pembakaran hutan, ya, dan penggunaan CFC, ya. Tapi CFC itu tidak signifikan untuk pemanasan global, lebih tepatnya untuk lubang ozon. Selanjutnya, ya, kuis nomor 2. Faktor penyebab pemanasan global yang paling berdampak kira-kira apa? Oke, betul ya. Dan terakhir, yang
menghasilkan gas CFC atau fluorofluorokarbon? C. Kembali berdiri. Oke, good. Demikian pelajaran pada hari ini ya. Sekiranya materi yang kita sampaikan berkaitan dengan pemanasan global. Jika seandainya Ustaz dalam menyampaikan materi Anda saya Ustaz mohon maaf, mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.